Sahabat Indonesia, ada pembeda yang jelas. Pada saat yang sama, Gubernur DIY mewajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari, setiap jam 10 pagi. Tapi di Jakarta, gubernurnya malah mengumandangkan bendera-bendera di Palestina di Jakarta. Ini kan aneh gitu. Otak yang waras akan tahu mana yang lebih nasionalis di antara kedua. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Rubrik Hot News. Rubrik Hot News akhir pekan ini kita mengangkat tema di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada saat memperingati Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei tahun 2021 yang lalu, beliau akhirnya menetapkan setiap hari di berbagai instansi pemerintah dan diharapkan juga dari instansi swasta setiap hari, setiap jam 10 pagi menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diikuti oleh orang-orang dengan sikap sempurna, yaitu berdiri. Ini luar biasa. Tapi kebijakan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini ternyata mendapatkan sorotan atau mungkin kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya dari partai yang baru lahir, partainya Amin Rais, ini partai umat. Mereka mengatakan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari itu seperti di negara-negara komunis Korea Utara, katanya begitu. Saya tidak tahu nih otaknya di mana ya. Ini, tapi inilah yang terjadi di Indonesia. Sahabat Indonesia, ada pembeda yang jelas. Pada saat yang sama, Gubernur DIY mewajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari, setiap jam 10 pagi. Tapi di Jakarta, gubernurnya malah mengumandangkan bendera-bendera di Palestina di Jakarta. Ini kan aneh gitu. Otak yang waras akan tahu mana yang lebih nasionalis di antara keduanya. Nah, untuk hal ini saya akan membahas dengan sahabat saya, Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto tentang hal ini. Apakah sebetulnya menyanyikan lagu Indonesia Raya ini setiap hari boleh atau tidak? Ini yang penting. Supaya tidak menimbulkan polemik, kita harus mencari dasar hukumnya apa. Mas Dwi, ya. Selamat datang. Kita ketemu lagi. Ngomong-ngomong kita kayak orang pantai asuhan gitu. Mungkin ini pemain silat, Mas. Pemain silat ya. Ya, silat. Seragam pantai asuhan begini nih. Sama-sama anak yatim piatu. Yatim piatu, ya. Oke, Mas, di Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menerapkan kebijakan yang menurut saya bagus, gitu. Setiap hari jam 10 diwajibkan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Ya. Di instansi pemerintah seluruhnya, termasuk pasar-pasar, dan beliau mengharapkan dengan sangat di instansi swasta juga. Oke. Sebetulnya boleh nggak sih melakukan hal ini? Terima kasih Mas Rudi. Ini saya berangkat dari boleh atau tidaknya, ya Mas ya. Lagu Indonesia Raya itu, ini pribadi saya Mas, itu membangkitkan nasionalisme saya sebagai anak bangsa. Anak bangsa. Okay. Ya.
terlepas dari boleh atau tidaknya tadi, Mas. Tetapi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 ya tahun 2009. Jadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. 45 pasal 59 ayat 1 dan ayat 2. Ya, oke. Di ayat 1 memang dijelaskan di situ bahwa lagu Indonesia Raya itu adalah lagu kebangsaan yang mengiringi pada saat penghormatan kepada presiden, wakil presiden, bendera, dan seterusnya sampai dengan 7. Okay. Tetapi di ayat 2 disebutkan, Mas, bahwa lagu kebangsaan itu boleh dinyanyikan untuk meningkatkan rasa kebangsaan. Sehingga apa yang dilakukan atau kebijakan yang diambil oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini tidak salah. Benar adanya. Benar adanya. Dan justru saya minta kepada kepala daerah yang lain melakukan seperti ini. Tidak perlu malu. Jadi legal standingnya ayat 2 pasal 59. Pasal 59 ayat 2 nomor 1 disebutkan itu. Jadi, bahwa lagu kebangsaan dinyanyikan untuk menimbulkan rasa kebangsaan. Ini boleh berarti? Boleh. Tidak ada yang salah. Baik sahabat Indonesia, ini saya perlu sampaikan apa yang disampaikan oleh Mas Dwi Badarmanto bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 bab 5 pasal 59 ayat 2 disebutkan memang dimungkinkan siapapun bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan catatan untuk meningkatkan rasa kebangsaan, itu pun dengan beberapa persyaratan. Tentunya dengan persyaratan sempurna, tidak boleh dibuat main-main, tidak boleh improvisasi macam-macam. Nah, itu memang aturan berikutnya kan dikatakan seperti itu, Mas. Jadi mungkin kita tidak perlu harus menyamakan dengan negara tertentu, misalnya dengan negara Amerika, itu yang lagu nasionalnya Amerika itu boleh dinyanyikan dengan segala macam improvisasi. Tapi kalau di event-event besar kan ada solo kan gitu kan. Tetapi untuk lagu kebangsaan kita Indonesia Raya ini ada aturan, itu tidak boleh, Mas, diatur seperti itu. Jadi memang harus dinyanyikan dengan hikmat. Termasuk yang dicanangkan atau kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini itu kan dilakukan dengan tenang, hikmat. Setiap jam 10 semuanya berdiri. Dan ini satu awal kebangkitan bagaimana wawasan kebangsaan itu luar biasa, Mas. Nah, maka tadi saya bilang jangan malu kepala daerah untuk mengikuti hal yang seperti ini. Jadi tidak perlu harus mengibarkan lampu neon sign berbendera Palestina begitu ya. Wah, itu urusan yang berbeda ya, Pak. Yang kita bangkitkan justru sekarang ini kan semua orang atau semua kita pahami bahwa rasa nasionalisme di sebagian anak bangsa ini kan sudah meluntur kan gitu, Mas. Yeah. Mungkin Pak Gubernur D ini sudah membaca situasi itu. Dan eventnya juga cukup bagus ya. Dia pada event momentum Hari Kebangkitan Nasional. Nah, ini sebagai contoh, Mas, agak tidak terkait, agak melebar sedikit. Beberapa komunitas di Jakarta dan beberapa kementerian sudah menggaungkan juga momentum kebangkitan nasional itu untuk budaya Nusantara bangkit. Oh, budaya Nusantara bangkit. Ini sama, artinya sama ya. Tujuannya sama gitu dengan cara yang berbeda. Ya. Oke, kembali ke apa yang dilakukan oleh Sri Sultan. Ya. Ternyata yang saya katakan dalam pembukaan saya tadi ditentang atau dikomentari oleh salah satu petinggi Partai Umat, Partai Umat itu umatnya Amin Rais. Katanya seperti negara komunis. Bos, bener nggak sih, Mas? Kalau saya berpendapat tidak, Mas. Tidak, justru itu untuk membangkitkan atau menumbuh kembangkan nasionalisme kita. Tidak ada yang salah. Toh tidak ada undang-undang yang dilanggar juga. Ya. Dan saya perlu sharing boleh, Mas ya? Ya. Terkait ini semampang kita bicara tentang lagu Indonesia Raya. Ya. Kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, harus lagu Indonesia Raya yang ditetapkan oleh undang-undang. Baik caranya, nadanya, iramanya, dan sebagainya. Termasuk syair-syairnya. Ya. Makanya, beberapa waktu yang lalu saya agak menentang tentang orang-orang dan berbagai media mencoba menggelurakan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Yang asli, yang dibilang aslinya. Nah, saya bukan menentang 3 stansanya karena kalimatnya, liriknya juga luar biasa hebat. Pertanyaan saya sekarang, mana yang ditetapkan oleh negara?
yang ada dasar undang-undangnya. Dan undang-undang yang ditetapkan tadi nomor 24 tadi, Ya. bab 5 tadi kan lagu Indonesia yang sah dari yang sekarang, Ya. yang satu stansa ini gitu loh. Jadi menurut saya nyanyikanlah lagu Indonesia Raya sesuai dengan yang ditetapkan oleh negara. Setuju, Mas. Nah, kalau nanti misalkan perjuangan teman-teman yang bergerak untuk menyelamatkan lagu Indonesia Tiga Stansa ini berhasil, lalu DPR dan Presiden dan pemerintah membuat undang-undang baru, nggak ada masalah juga. Iya, nggak ada masalah. Ya. Tapi yang dilakukan sekarang nyanyikanlah lagu Indonesia sesuai dengan undang-undang Ya. yang masih berlaku. Iya, setuju Mas. Ya. Karena beberapa kali di event-event Mas sudah mulai banyak dan pegiat-pegiat choirs gitu juga sudah mulai menyanyikan lagu Indonesia Tiga Stansa. Ya, memang beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengarkan di satu event, Mas, terjadi perdebatan gitu, Mas ya, terjadi perdebatan ini maka lagu Indonesia Raya yang mana? Saya setuju, memang harus yang sesuai dengan undang-undang. Iya. Kalau mau pakai yang tiga stansa tadi, ya undang-undangnya diproses dulu kan. Gitu. Ganti dulu. Nanti kalau artinya undang-undang menentukan lain dan akhirnya kita pakai tiga stansa, ya kita ikuti juga. Kita ikuti, iya. Tapi saya membayangkan, kalau satu stansa saja Roy Suryo nggak hafal, apalagi yang tiga stansa. Dan saya yakin banyaknya anak bangsa yang tidak hafal, Mas ya. Iya. Jadi apa yang diidekan atau menjadi kebijakan dari gubernur itu gubernur DIY, Mas ya. Iya. Saya akan dukung sepenuhnya dan saya salut. Iya. Karena begini, Mas. Lagu Indonesia Raya itu saya pribadi, Mas ya, itu kalau kita nyanyikan dengan enak gitu, Mas ya, dengan tenang, dengan khusyuk, luar biasa Mas. Ya. Itu pencipta. Bayangin, ini sahabat Indonesia harus tahu Mas, lagu Indonesia Raya itu diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Ya. Pada saat negara belum ada. Betul. Itu kan dinyanyikan pertama kali pada tahun 1928. Ya. Pada saat event Kongres Pemuda yang kedua. Itu dinyanyikan pertama kali. Belum ada Indonesia. Negara belum ada, ya. Bangsa belum ada, ya. Kita masih dijajah Belanda gitu. Ya. Dan beliau mengarang itu, coba bayangin loh. Dan sampai sekarang ini, kalau saya pendapat dengan Mas Dwi, membaca liriknya, menyanyikan, apalagi dengan musik yang indah atau dengan kekusukan luar biasa. Nadanya, iramanya, liriknya luar biasa. Dan sekali lagi saya katakan, mungkin para milenial harus tahu juga, Wage Rudolf Supratman ini menciptakan dan memainkan dengan biola pertama kali pada saat negara ini belum merdeka. Indonesia belum ada. Belum ada, iya. Itu tahun 1928. Ya. Hebat luar biasa. Kalau itu ditetapkan oleh negara menjadi lagu kebangsaan, bagi saya itu luar biasa. Ya. Dan liriknya memang top. Dan ini Mas, untuk saudara-saudara kita yang lama berada di luar Indonesia, dengar lagu itu ternyuh, Mas. Ya. Jadi kalau ada orang atau dari partai umat, terutama umat yang main rais ya, yang nggak memprotes bahwa nanti kayak seperti negara komunis, mungkin karena dia kurang piknik di luar negeri. Kalau dia mengalami hidup lama di luar negeri, di luar Indonesia, mungkin menyanyikan Indonesia itu ternyuh banget. Ya, ternyuh Mas, betul Mas. Mas, jangankan Mas Dwi atau yang lain yang bertahun-tahun di luar, saya pernah sebulan meninggalkan Indonesia. Lagu-lagu Indonesia Raya luar biasa. Betul. Luar biasa. Itu daya Mas ya? Magicnya terasa banget Mas ya. Iya, kita kayak dari dalam tuh bakar semangat kita untuk pulang. Ya, dan ini makanya saya melihat Mas, nasionalisme anak-anak khususnya olahragawan Mas. Kita lihat pada saat dia menyanyikan lagu, semuanya emosi. Iya. Nangis kadang-kadang. Ya. Ada beberapa yang nangis gitu ya. Saya ingat kita mendapatkan medali emas pertama kali di Olimpiade ya. Bulu tangkis. Ya. Susi Susanti. Ya. Nangis. Makanya saya itu ada heran kalau ada orang nih mempermasalahkan agama atau etnis tertentu. Nah, Susi Susanti itu mengibarkan bendera merah putih lagu Indonesia pertama kali di dunia, di ajang Olimpiade. Dia itu etnisnya Tionghoa dan beragama non-Muslim. Tapi Indonesianya nomor 1. Ini kan suami istri Alan Budi Kusuma. Ya. Jadi bagi saya
siapapun yang tinggal di Indonesia adalah warga negara Indonesia. Ya. Kita tidak perlu menanyakan etnisnya dari mana. Oh, dia udah nggak bukan agamanya saatnya dari lagi, mana. Mas. Sudah nggak ada waktu. Lewat bagi saya. Sudah lewat, ya. Saya orang Jawa, tapi saya tetap orang Indonesia. Jadi bagi saya Tionghoa, Arab atau siapapun yang ada di Indonesia, selama dia masih merah putih, nah ini masih Indonesia. Jangan sampai ada orang Indonesia asli ataupun orang-orang yang etnis yang lain tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia, makan di Indonesia, tapi mengibarkan bendera hitam. Nah, kayak kemarin di depan Mas, di depan gedung sate. Ya, itu katanya bendera khilafah, didiamkan saja. Itu harusnya tidak boleh. Ya. Kemarin juga sama di Jakarta juga itu. Di apa namanya? Bahkan di Jogja juga. Di Jogja juga, ya. Tidak boleh ada bendera yang berkibar kecuali merah putih. Itu Mas, ya Mas. Kuncinya. Mas Dwi, apalagi pesan untuk anak bangsa? Begini Mas, saya ada pesan khususnya untuk sahabat Indonesia. Nasionalisme sudah dibangkitkan kembali oleh Gubernur DIY, Mas. Ini harus kita sambut sama-sama. Mudah-mudahan, saya sangat berharap kepala daerah yang lain mengikuti ini. Kalau itu menjadi sesuatu kegiatan yang masif di seluruh Indonesia, pada saatnya nasionalisme anak bangsa akan bangkit kembali. Kebanggaan terhadap Indonesia. Gitu Mas? Itu Mas. Ya, terima kasih. Demikian Sobat Indonesia, perbincangan ringan kami terkait dengan penerapan kebijakan dari Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X di Daerah Istimewa Yogyakarta tentang lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan setiap hari, setiap jam 10 pagi. Ya. Ini luar biasa. Kami berdua menyambut gembira. Pertama, karena itu akan meningkatkan rasa kebangkitan kita sebagai bangsa. Ya. Dan lagi, apa yang dilakukan oleh Gubernur tidak melanggar undang-undang. Itu yang penting. Ya. Dan mohon saran dari Mas Dwi Badarmanto, kepala daerah yang lain jangan sungkan atau malu meniru apa yang dilakukan oleh Gubernur Yogyakarta. Ini yang penting. Karena itu dengan Merah Putih, dengan Indonesia Raya, kita tingkatkan jiwa dan semangat kita sebagai anak bangsa Indonesia. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam program Hot News berikutnya.